Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 MTS Hazinatul Ulum yang saya cintai, jumpa lagi dengan saya Pak Sukron. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran yang pertama, Al-Quran Hadis, yaitu bab pertama. Materinya yaitu pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan yang ditulis di mushaf, dan membacanya adalah ibadah. Sedangkan hadis menurut bahasa yaitu bisa berarti baru atau jadid, bisa berarti dekat atau qarib, dan berarti khobar atau berita. Sedang menurut istilah, hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan hal ehwal Nabi Muhammad SAW. Pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. Sedangkan pengertian hadis yang ketiga, ini yang paling panjang. Hadis adalah segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, maupun penjelasan tentang sifat-sifat beliau yang dituturkan kembali oleh para sahabatnya. Fungsi Al-Quran dalam Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengkoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Sedangkan bagi kehidupan manusia, fungsi Al-Quran yaitu sebagai al-huda, artinya sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu sebagai bayinat atau penjelas dari petunjuk tersebut. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai pembeda antara yang benar atau yang hak dan yang salah atau yang batil. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wabayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut,
wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 fungsi. Yang pertama yaitu menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Semisal Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian dikuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya qala fa'akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Qala sallallahu alaihi wasallam, syahru ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Nabi menjawab, puasa bulan Ramadan kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadis tersebut menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran pada ayat yang sudah saya sebutkan tadi. Fungsi hadis yang kedua yaitu memperjelas dan merinci ayat Al-Quran yang global atau mujmal atau masih bersifat umum. Contohnya seperti di Al-Quran ada perintah sholat, wa aqimus sholah. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum. Kemudian di dalam hadis dijelaskan Nabi bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain yaitu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut mengharamkan bangkai, tetapi tidak dijelaskan dan tidak dirinci bangkai apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Sedangkan dalam hadis, semua menjadi semakin jelas dan terinci. Karena Nabi bersabda, Uhillat lana maitatani wa damani. Fa'ammal maitatani al-hud wal jarad wa amad damani fal-kabid wa tihal. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Yang artinya, dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang.
Sedangkan dua macam darah adalah kabid atau hati, watihal dan limpa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan riwayat Imam Hakim. Fungsi hadis yang nomor 3 yaitu menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran, yang sifatnya global, atau ada beberapa hukum yang tidak ditetapkan. Semisal larangan memakan binatang buas. Maka beliau Nabi Muhammad SAW memberi penjelasan dan menetapkan hukum memakan binatang buas. Hukum keharaman memakan binatang buas tersebut seperti sabda beliau, kullu dhi nabin minasibai fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang memiliki taring, maka memakannya hukumnya haram. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Fungsi hadis yang nomor 4 yaitu membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seperti contoh, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Berdasar ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, baligh, berakal dan mukim, tanpa kecuali. Namun, adakah pengecualian atau kekhususan bagi orang-orang tertentu? Jawabnya ada, yaitu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atun, abdun mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun. Rawahu Abu Dawud. Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, yaitu yang pertama hamba sahaya, yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil, dan yang keempat orang sakit. Hadis riwayat Imam Abu Dawud.